Shalom Bapak Ibu, anak muda. Shalom, apa kabar? Luar biasa, saya percaya pagi ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya, saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan waktu kita, hati kita. Karena hari Jumat tanggal 30 kita akan mengadakan ibadah doa 10 malam, yaitu doa pencurahan Roh Kudus. Saya harap semua jemaat Gapin Peniel bisa hadir. Amin. Kita akan menerima urapan yang baru. Kita percaya 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi setiap kita. Jadi mengapa kita semua melakukan doa 10 malam? Supaya roh kita tercas kembali. Amin. Supaya roh kita terhubung kembali kepada Tuhan. Amin. Yang siap, yang hadir, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, pagi ini saya memberi judul khotbah saya yaitu sikap orang percaya dalam menghadapi tantangan hidup. Kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa, saudara? Bahwasannya semua akan berlalu dalam hidup kita. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, semuanya akan berlalu. Firman Tuhan di kitab Ayub berkata, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang tidak akan berlalu dalam hidup kita. Karena itu mari kita sebagai orang percaya upgrade iman saudara, upgrade iman kepercayaan saudara. Amin. Mengapa semua imannya harus di-upgrade? Kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita setiap hari mengalami peperangan rohani, saudara. Seperti tadi, pakailah senjata Allah, injak-injaklah iblis, kalahkan dia. Amin. Kalau kita nggak punya iman yang teguh, kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita nggak bisa memijak-mijak iblis, saudara. Ya, kita akan takut ngijak-ngijak iblis. Karena kita nggak punya kuasa. Tapi dengar baik, saudara. Jangan asal ngijak-ngijak iblis. Ya, kata semua aku harus mengijak-ngijak iblis. Ini kan peperangan, masalahku besar. Aku harus hancurkan iblis. Kalau kita nggak punya iman yang besar, saudara. Kalau kita nggak mengupgrade level iman percaya kita kepada Tuhan. Kita nggak akan bisa mengalahkan iblis. Malah kita yang akan dikalahkan. Hari ini kita belajar bagaimana sih sikap orang percaya. Ya, menghadapi tantangan hidup ini, bagaimana sikap orang percaya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, anak muda. Kadang kita saat menghadapi masalah, saat menghadapi tantangan hidup ini, kita merasa seperti nggak kenal Tuhan. Padahal kita bilang, aku orang yang percaya kepada Kristus. Aku orang yang sangat-sangat percaya. Tapi dengar baik, saudara. Jangan asal mengatakan aku percaya. Perkataan saudara akan diuji dengan waktu. Perkataan saudara akan diuji dengan cobaan, tantangan, badai yang datang dalam hidup saudara. Kalau saudara belum masuk dalam dapur perapian yang sangat-sangat panas. Dan saudara bisa menang dalam dapur perapian itu. Jangan bilang aku orang percaya. Ya, karena banyak sekali yang konseling dengan saya. Padahal Alkitab bilang pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya semua orang pernah mengalami. Semua orang pernah merasakan sakit. Semua orang pernah merasakan tidak punya uang. Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah kecewa, pernah putus asa, pernah menghadapi hutang piutang yang begitu besar. Jadi bukan saudara saja. Katakan sebelah kanan saudara, bukan kamu saja. Semua yang hadir pernah mengalaminya. Amin. Karena itu jangan merasa Tuhan, kok berat kali Tuhan. Ada rasa takut saat badai itu datang. Ada yang pergi meninggalkan Tuhan. Ada yang gak ibadah lagi. Ada yang gak melayani Tuhan. Ada kecewa, putus
putus asa, galau, ya ketakutan, bahkan teriak seperti murid Tuhan Yesus. Muridnya teriak, "Guru, Engkau tidak peduli, kita akan binasa." Pertanyaannya saudara, apakah Yesus tahu saat itu terjadi badai? Tahu. Tapi mengapa Tuhan Yesus membiarkan seakan-akan dia enak tertidur? Mengapa Tuhan biarkan? Karena Tuhan mau menguji iman percaya murid-muridnya. Selama ini dalam keadaan baik-baik, muridnya percaya, "Aku setia Tuhan, aku percaya kepadamu." Tapi saat ada ujian badai, di mana iman percaya mereka? Di mana sikap mereka sebagai orang percaya? Mereka teriak ketakutan, "Tuhan bangun, badai datang Tuhan." Kalau kita lihat saudara, 24 jam ini murid bersama dengan Tuhan. Makan sama, minum sama, tidur sama. Kok masih ada ketakutan ya? Kok masih ada rasa takut mati, takut ditinggalkan? Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Yang Yesus secara fisik gak ada di samping kita, amin. Tapi dengar baik, Tuhan itu ada 24 jam di hati kita. Kita ini bait Allah, amin. Roh Kudus hadir di hati kita. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, amin. Jadi lebih enak kita daripada murid-muridnya. 24 jam Tuhan itu ada. Tapi mengapa masih ada ketakutan? Mengapa masih ada kekhawatiran saudara? Kita masih berteriak, kita masih menangis, kita masih menjauh putus asa bahkan meninggalkan Tuhan saat topan badai datang. Bahkan kita memakai kekuatan kita sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana sikap orang percaya di dalam menghadapi tantangan hidup. Ini harus kita tahu saudara. Supaya apa? Supaya hari demi hari, setiap peperangan yang ada, setiap ujian yang ada, kita tidak lagi bersikap seperti orang yang tidak percaya. Amin. Kita yang ada di sini pagi ini merasa, aku percaya loh kepada Yesus. Makanya kita hadir. Tapi ujian iman kepercayaan setiap kita itu diuji oleh badai topan yang hadir. Pagi ini dengar baik. Bagaimana supaya kita sebagai orang percaya ya bisa menghadapi tantangan hidup ini. Salam kanan kirimu, aku harus bisa. Aku harus bisa ya. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat menghadapi tantangan hidup ini. Kita baca yang pertama yaitu bagaimana sikap orang percaya menghadapi tantangan hidup. Yang pertama mampu menguasai diri yaitu self control. Artinya orang yang menguasai diri, orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Baik secara pikiran, baik secara perkataan, baik secara tindakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Orang yang mampu menguasai diri adalah orang yang sanggup menahan amarah. Ya, orang yang mampu menguasai diri adalah orang yang sanggup mengatakan tidak pada dosa. Orang yang mampu menguasai diri adalah orang yang tidak mengambil keputusan pada saat emosi. Jadi hati-hati saudara. Bila badai datang, kuasai, kontrol diri saudara. Kita baca ayatnya dalam ayat 7b bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu kuasailah dirimu. Kita harus bisa menguasai diri kita saudara. Karena tanpa penguasaan diri, perbuatan-perbuatan daging itu gak bisa kita matikan dalam hidup kita. Kedagingan kita ini besar. Kedagingan kita ini maunya yang enak-enak saja. Kedagingan kita ini maunya yang gratis-gratis saja tanpa usaha, tanpa pengorbanan. Jadi bagaimana kita harus bisa menguasai diri kita. Yang pertama itu penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa rohani. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, yang semuanya itu tidak dikehendaki di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah merasa ya mempunyai penguasaan diri, maka kerohanian kita menjadi dewasa. Perbuatan daging tadi itu sudah nggak ada lagi dalam hidup kita. Amin. Kita udah bisa menguasai diri kita. Kita sudah bisa mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Yang kedua, penguasaan diri akan membentuk karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus itu penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan, penuh kesabaran, penuh kesetiaan, penuh kebaikan, penuh kelemah lembutan, dan penuh penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, penguasaan diri akan membawa kita kepada kemenangan. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang besar, Bapak Ibu mau menjadi seorang pahlawan, harus bisa menguasai diri. Amin. Kuasai diri kita. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, kita tidak akan bisa memenangkan orang-orang di sekeliling kita, saudara. Amin. Iya, mari kita terapkan terus firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh ya dalam toko Alkitab. Di Hakim-Hakim 16 ayat 4, Simson jatuh cinta kepada perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Kedagingan, keinginan daging masih menguasai Simson. Sehingga apa? Dia bisa memberitahukan di mana letak kekuatannya. Saudara yang terkasih, Simson ini adalah nazir Allah. Dia dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Allah. Tetapi begitu hebatnya dia nggak bisa menguasai dirinya. Akhirnya apa? Dia jatuh di pangkuan Delilah. Jadi saudara yang terkasih, mari kita kuasai diri kita. Hari-hari ini kita jatuh ke dalam dosa yang bagaimana? Coba kita renungkan. Akibat kita tidak bisa menguasai diri, apakah kita marah-marah? Apakah kita jatuh ke dalam dosa yang ada di aplikasi-aplikasi handphone kita? Apakah karena kita tidak bisa menguasai diri, kita menjadi egois, menjadi paling benar, si paling benar di dalam kehidupan ini? Mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf bisa menguasai dirinya. Ketika Tante Poti merayu dia, ya, menjebak dia bisa berkata tidak kepada dosa. Amin. Apakah kita bisa seperti Yusuf hari-hari ini bisa berkata tidak terhadap godaan-godaan dunia ini, saudara? Yusuf lari menjauh, dia tidak melari mendekat. Bagaimana dengan kita apabila digoda oleh dunia ini? Apakah kita lari mendekat atau lari menjauh? Saudara, lari mendekat Ibu. Kita harus lari menjauh. Kita harus bisa menguasai diri kita dengan berkata tidak terhadap dosa. Karena hari-hari ini banyak sekali dunia banyak sekali menyeret anak-anak Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa dengan berbagai cara. Dengan begitu mereka memprogram dengan begitu bagusnya. Sampai-sampai kita nggak tahu itu dosa atau tidak. Karena itu mari kita dekat kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai diri dan mengenal perbuatan-perbuatan daging yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Yang kedua, bagaimana sikap orang percaya menghadapi tantangan hidup ini? Yaitu tetap tenang. Yang pertama tadi mampu menguasai diri. Yang kedua tetap tenang. Saudara, kita baca di ayat 7C 321. Tetaplah tenang.
tenang. Karena di dalam ketenangan kita bisa berpikir dengan sehat. Di dalam ketenangan kita bisa berpikir dengan waras, dengan jernih saudara. Alkitab berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15b dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ya, terletak kekuatan kita. Tuhan bilang tinggal tenang, tinggal dalam tenang. Artinya ketika masalah datang bukan kita tenang-tenang saja nggak melakukan apa-apa. Maksudnya di sini tetap kerjakan pekerjaanmu, tetap kerjakan bisnismu, usahamu, tetap kerjakan studimu. Ya, tapi tenang, percaya bahwa di saat kita tenang dan percaya kita menyerahkan semua beban hidup kita, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan ada yang kalang kabut. Kalau masalah datang, wah langsung gimana ini. Saudara yang terkasih, kita tidak punya kuasa untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Jadi kalau kita punya masalah, kita nggak tenang, kita gerusah-gerusu, kita ambil gerakan kita ambil keputusan kita, itu nggak akan menyelesaikan saudara. Tinggallah tenang supaya kita dapat berpikir, supaya kita dapat memuji Tuhan, supaya kita dapat menyembah Tuhan saudara. Karena firman-Nya berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus kembali ke firman. Apapun tantangan hidup kita, apapun masalah hidup kita, kembalilah ke dalam firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu luar biasa saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa Alkitab mengajarkan kita seperti ini saudara? Karena ucapan kita itu doa. Ya, apa yang kita takutkan, Ayub berkata, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itulah yang terjadi bagi kita. Karena itu hari ini, pagi ini firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar. Saudara, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau bangun pagi hari ini, mari kita pikirkan yang manis, yang terpuji, yang mulia. Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati pekerjaanku, Tuhan memberkati usahaku, Tuhan memberkati anak-anakku, Tuhan memberkati perjalanan kami hari ini, Tuhan memberkati segala yang kuperbuat beruntung. Amin. Ayo mulai besok pagi begitu bangun, perkatakan, jangan ada, aduh cemana ya tagihan sudah jatuh tempo, SPP anak, gimana? Jangan. Perkatakan yang sedap didengar, perkatakan yang suci, yang mulia, yang manis. Amin. Aku diberkati hari ini, keluargaku diberkati, kesehatanku diberkati, pekerjaanku diberkati. Amin. Itu adalah sikap orang percaya di dalam menghadapi sebuah tantangan. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan ada lagi yang merasa, aduh gimana, jangan. Perkatakan, karena ucapan kita ini berkuasa. Ucapan kita ini doa. Perkatakan yang manis, yang sedap didengar. Amin. Ya, di dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Di saat badai datang saudara, tempat perlindungan kita yang paling teduh, yang paling tenang adalah dekat dengan Tuhan. Ya, jadi di saat badai, topan datang, tenangkan hatimu, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami sudah mengalami ini dengan Boksu. Kami sudah di ujung tanduk saudara. Ya,
Kami sudah melewati masa-masa kritis. Kami sudah melewati masa-masa yang mengerikan. Tapi kami tetap memegang firman Tuhan. Kami tinggal tenang dekat Allah. Kami memuji Tuhan, kami berdoa, kami berpuasa, kami bergandengan tangan. Saudara tahu, firman-Nya sungguh-sungguh terbukti. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau hari-hari ini saudara diombang-ambingkan oleh suatu masalah, diombang-ambingkan oleh suatu badai, tetap tenang, tetaplah bersandar kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengajari kita. Amin saudara. Kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Karena kalau kita nggak tenang, Tuhan nggak bisa bekerja saudara. Kita saja nggak tenang, nggak memberikan waktu bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Saat kita tinggal tenang, percaya dan berserah, kuasa-Nya bekerja bagi kehidupan saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita lihat contoh dalam Alkitab yaitu Ayub. Kita baca saudara Ayub 2 ayat 9 dengan suara yang keras 3, 2, 1. Maka iya, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Ayub. Kalau ditanya pagi ini, adakah di antara kita yang hadir pagi ini pernah mengalami ya ujian seperti Ayub? Ada? Tidak pernah dan tidak mau, amin. Tapi Ayub luar biasa. Dia menunjukkan keteladanannya bagi kita pagi ini. Kalau ada masalah, kalau ada ujian, tetap tenang dan berserah. Itu istrinya loh yang mengatakan, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kadang kita suami istri ini ya, kalau tidak sepaham, kalau tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, kita akan menerima ajakan istri kita, mengajakan suami kita untuk mengutuki Allah, untuk meninggalkan Allah, untuk mengecewa kepada Allah, untuk tidak lagi melayani Allah. Benar nggak saudara? Ada itu pasangan suami istri, suaminya masih on fire, masih semangat, tapi istrinya sudah nggak mau lagi karena kecewa, pengharapannya hilang di dalam Tuhan. Istrinya bilang, udahlah kita gak usah pelayanan lagi, kita gak usah ibadah lagi. Tapi suaminya bisa ikut. Apa kata istrinya? Pagi ini mari kita sebagai pasangan suami istri, sebagai penolong satu dengan yang lain. Apabila pasangan saudara lemah, ayo kuatkan dia, amin. Saya sangat terinspirasi dengan kata-kata Ayub di sini. Dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam hidup ini kita sering sekali seperti istri Ayub. Sukanya mau menerima yang baik, yang besar, yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak kita. Betul nggak saudara? Tapi saat keadaan tidak baik, kita sering kali mengutuki Tuhan. Apanya Tuhan ini? Aku sudah doa puasa tapi kenapa nggak terjadi mujizat? Udahlah Tuhan itu jahat, Tuhan tidak baik. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Ayub. Dia sampai habis-habisan, sampai anaknya mati semua, sampai semua hartanya ludes. Tapi di dalam ketenangan dia, dalam tinggal tenang dalam Tuhan, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat harta kekayaannya yang telah hilang. Beri kemuliaan buat Allah kita. Mungkin kita hari-hari ini merasa apa yang pernah hilang dalam hidup kita nggak pernah kembali. Apa yang sudah pernah kita miliki nggak berkembang, tapi malah habis. Saudara yang terkasih, kalau saudara datang di hari Jumat malam itu firman Tuhan luar biasa. Sekalipun
sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, aku mau bersorak-sorai buat Tuhan. Aku mau beria-ria buat Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan aku. Kadang prinsip kita sebagai orang yang percaya, saudara, kita lebih mementingkan kampung tengah. Ya, yang penting sandang pangan cukup, mau healing cukup, mau shopping-shopping cukup. Adakah kita memikirkan keselamatan kita? Karena apa yang kita cari di bumi ini gak bisa menyelamatkan kita, saudara. Iman percaya kita kepada Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Amin. Makanya di Habakuk kemarin dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba sapi terhalau dari kandang, aku mau bersorak-sorai, aku mau beria-ria karena Tuhan telah menyelamatkan aku. Berarti di Habakuk itu dikatakan keselamatan lebih penting dari makanan dan minuman, saudara. Percaya, saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, amin. Jangan lagi kita gelisah, khawatir, kalang kabut, galau, meninggalkan Tuhan. Kita cukup belajar dari Ayub. Ini bukan cerita hoax ya. Ini adalah cerita kebenaran 2000 tahun yang lalu, di mana ada seorang hamba yang bernama Ayub. Dia tetap tenang walaupun badai begitu memproses dia sangat sakit. Tapi kita mau lihat endingnya, saudara. Ya, Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari apa yang dia punyai dulu. Siapa yang mau seperti Ayub? Berkatnya atau ujiannya? Berkatnya atau ujiannya? Saudara terkasih harus dua-dua, ya. Karena firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi batas kekuatan kita. Jadi kalau kita nggak seperti Ayub salehnya, kita nggak seperti Ayub benarnya, Tuhan nggak akan memberikan cobaan seperti Ayub, ya. Tuhan akan memberikan cobaan sesuai dengan batas kekuatan kita. Jadi mau dong diproses seperti Ayub dan berkatnya juga seperti Ayub. Karena Tuhan tahu batas kekuatan kita untuk diproses. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya, yang ketiga, bagaimana sih sikap orang percaya dalam menghadapi tantangan hidup? Katakan kepada saya dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mengapa saya katakan bukan nafas hidup orang Kristen? Karena orang Kristen banyak yang tidak berdoa. Orang Kristen banyak yang sombong, ya. Selagi kuat, selagi sehat, selagi punya uang, doanya itu bolong-bolong, ya. Makanya kalau kita merasa kita percaya kepada Tuhan, kita harus menjadikan doa itu sesuatu kebutuhan. Amin. Ya, doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah komunikasi kita kepada Bapa di surga. Amin, saudara. Kita baca ayatnya di ayat 7D, 3, 2, 1. Supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi tantangan hidup? Yang pertama, mampu menguasai diri. Yang kedua, tinggal dalam tenang. Yang ketiga, berdoa. Saat kita bisa menguasai diri kita, saudara, kita bisa tenang di dalam menghadapi semua tekanan hidup. Saat kita tenang, kita bisa berdoa. Karena doa ini adalah sesuatu yang menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, doa mengundang kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Doa mengundang perkenanan Tuhan menolong hidup kita. Saudara yang terkasih, doa itu seperti benih yang ditabur. Ya, saat kita menanam benih, benih itu nggak langsung tumbuh. Dia langsung berproses,
mengeluarkan tunas atau kecambah, pelan-pelan bertumbuh menjadi besar dan berbuah. Demikian juga doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dia seperti benih yang perlu dijaga, disiram, dipelihara, dipagari. Supaya apa? Supaya binatang-binatang yang lain tidak menginjak dan memakan itu tunas pohon. Begitu juga dengan doa dalam hidup kita. Kita berdoa gak asal berdoa, Tuhan tolong Bapa. Tolong kami Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami. Tidak asal sudah, ya sudah yang penting aku sudah berdoa, tidak. Doa itu seperti benih yang ditabur, harus ada usaha pengorbanan kita untuk doa itu bisa naik di hadapan Tuhan. Untuk doa itu bisa didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi apa? Di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Jadi bukan doanya yang dilihat Tuhan, tapi kehidupan kita, saudara. Bagaimana kehidupan kita setelah berdoa? Apakah kita masih melakukan dosa? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Di sini dikatakan doa orang benar, orangnya yang benar. Jadi ketika kita berdoa, memohon, menyampaikan proposal kita kepada Tuhan, hidup kita juga harus benar. Yang penting berdoa, tapi kelakuan gak berubah. Doamu hanya seatap gereja, jatuh lagi. Tuhan gak dengar. Amin kok? Iya, beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi jangan asal berdoa, tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Semua aku gak bisa doa. Tuhan gak melihat doa kita. Tuhan lihat kehidupan kita. Dulu ada itu orang yang pelepasan ya. Saking semangatnya pelepasan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Terus dia bilang, dalam nama setan Yesus keluar. Doanya benar atau salah? Salah, tapi Tuhan ngerti. Amin. Tuhan lihat orangnya yang berdoa. Ini orangnya benar loh. Aku tahu maksudnya dalam nama Yesus setan keluar. Bukan dalam nama setan Yesus keluar. Ya Bapak Ibu, jadi kalau disuruh berdoa, berdoa. Jangan bilang gak bisa. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang mau kita doakan. Amin. Ya, bila doa kita mau dijawab, ya jadi orang benar. Ya anak muda, engkau berdoa. Engkau memuji Tuhan. Engkau menaikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu masih tinggal di dalam dosa, doamu hanya setinggi atap rumah. Akan balik lagi. Hari ini kita diajarkan. Ya, kalau kita berdoa, berdoalah sebagai orang benar. Tuhan, aku mau Tuhan mempunyai masa depan yang cerah. Aku mau Tuhan studiku berhasil. Aku mau Tuhan menjadi presiden. Amin. Tuhan tangkap, tapi Tuhan lihat kehidupanmu anak muda. Apakah engkau lebih memprioritaskan gadgetmu daripada Tuhan? Apakah engkau lebih memprioritaskan studimu daripada Tuhan? Apakah engkau lebih memprioritaskan cita-citamu daripada Tuhan? Ingat anak muda. Masa depan kalian ada di tangan Tuhan. Amin. Bukan di studi kalian. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita ibadah 1,5 jam, paling lama 2 jam. Kenapa? Asal ditanya banyak PR, banyak ini. Engkau sudah memberhalakan sekolahmu. Engkau sudah memberhalakan studimu. Banyak orang sukses itu bukan karena dia rajin belajar. Banyak orang sukses itu bukan karena dia ekstrakurikuler yang sangat padat, bukan. Tapi dia dekat sama Tuhan. Bukannya belajar salah, bukan. Tapi ada prioritas yang lebih penting di atas belajarmu. Amin anak muda. Ya, karena itu marilah jagalah hidup kita. Jadilah orang benar supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kita akan belajar dari toko Alkitab satu ini yaitu Elia. Kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 17, 3, 2, 1. Elia adalah ayat 18.
Elia adalah manusia biasa seperti saya dan saudara. Tetapi mengapa doanya dikabulkan Tuhan? Itu tadi, Elia orang benar. Elia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Pagi ini siapa yang mau doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan? Taruh tangan saudara dalam hati. Aku mau menjadi orang benar. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Allah kita. Iya, kita bisa lebih hebat dari Elia. Asalkan kita hidup benar. Jadi kalau disuruh doa jangan takut ya. Karena Tuhan gak melihat kalimat doa kita. Tuhan melihat hidup kita. Amin. Tuhan bisa menyempurnakan doa yang salah menjadi benar. Amin. Tapi Tuhan tidak bisa membenarkan orang yang salah menjadi benar. Tidak bisa. Karena itu jangan takut untuk pelayanan. Jangan takut kalau disuruh ini itu, tidak usah takut. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat hidup kita. Amin saudara. Nah tadi ada 3 bagaimana sikap orang benar di dalam menghadapi tantangan hidup. Yang pertama, ya mampu menguasai diri. Yang kedua, ya hidup dalam ketenangan. Yang ketiga, berdoa. Saya jemput Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Haleluya.